Dari seluruh proses yang dilakukan Pak Jokowi, ya pemerintahan Pak Jokowi dalam waktu 3 tahun untuk membangun IKN, tidak ada satupun bangunan yang selesai 100%. Saya nggak tahu kalau IB itu bisa disebut sebagai public transportation atau odong-odong gitu ya. Serius odong-odong? Karena dia cuma mutar sekitar Plaza Seremoni aja gitu. Bahasa kerennya kan shuttle, bos. Oh, shuttle ya. Sorry. Odong-odong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Lutfilah. Beberapa waktu belakang ini tentu saja ada pertanyaan yang sangat menarik ya, di mana ada anggapan kalau IKN ini untuk para pendukung Jokowi, mereka mengatakan kalau IKN ini memiliki kemajuan yang sangat pesat. Sedangkan mereka yang kontra dengan Jokowi menyebutkan kalau IKN ini itu berjalan dengan pelan sekali dan belum ada apa-apa di sana. Nah, hal ini tentu saja menarik kalau misalnya kita memang melihatnya dari sudut pandang media sosial, dari sudut pandang layar kaca. Yang kita perlukan di sini tentu saja sebuah penelitian di mana ada siapapun mereka yang sudah diakui kecerdasannya itu terjun langsung ke sana gitu, melihat langsung bagaimana kondisi IKN. Nah, hal ini tentu saja bisa menjadi jawaban bagi banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana kondisi IKN saat ini. Apalagi Jokowi sebentar lagi akan turun ya. Tidak ada 2 minggu lagi beliau akan menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Dan bagaimana kondisi dari ibu kota Indonesia ini? Apakah sudah cukup maju, sudah pesat, atau masih berjalan di tempat? Nah, salah satu anak bangsa yang cerdas ya, yang bernama Zulfikar Amir, di mana dia adalah salah satu dari mungkin kurang dari 10 orang Indonesia yang mengajar di luar negeri. Nah, beliau ini terjun langsung ke IKN sekitar bulan September beberapa waktu yang lalu. Nah, Zulfikar ini bukan orang sembarangan, dia adalah dosen tetap di Nanyang Technology University di Singapura. Nah, Zulfikar Amir ini adalah seorang profesor yang menyelesaikan studi S3-nya di Rensselaer Polytechnic Institute atau RPI. Nah, jadi Zulfikar ini tentu saja bukan orang sembarangan, dia berbicara dengan fakta dan dia akhirnya datang ke IKN dalam tujuan untuk penelitiannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dia ungkapkan dan di video ini khususnya masalah transportasi yang ada di tempat tersebut ya. Nah, videonya sangat menarik sekali dan sayang untuk dilewatkan. Mari kita simak penjelasan dari Zulfikar Amir. Seneng banget ya ternyata bisa ke sana ya. Iya, kebetulan saya melakukan itu dalam rangka proyek penelitian saya Mas tentang IKN. Jadi bukan karena iseng gitu. Karena iseng ngabisin ngeluarin duit sendiri ke sana bela-belain tidak. Tapi ini bagian dari kegiatan akademik. Dan lagi pula konyol kalau iseng untuk melihat kekonyolan. Oh iya, betul. Ngapain buang-buang duit untuk lihat gedung berbentuk burung. Itu burung Garuda lo jangan. Burung Garuda. Apa sih yang paling menarik? Impresinya apa? Iya, jadi kalau kita lihat pertama kali yang muncul di depan mata kita itu kan sebuah gedung yang sangat sangat berbeda dari gedung-gedung yang lain. Gedung pemerintahan yang lain. Iya, karena bentuknya itu menyerupai sebuah hewan gitu. Ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ini adalah gedung yang berbentuk burung, tetapi di dalamnya itu ada sebuah gedung lagi. Iya. Dan bangunan di dalamnya itu adalah bangunan ruko. Maksudnya apa ya? Istana loh, gua bilang ruko. Jadi kebetulan waktu September saya kan ke sana. Oke. Jadi waktu itu struktur luarnya belum dipasang. Jadi setelah Agustus, 17 Agustus, September balik lagi ke sana atau September tahun lalu? September tahun lalu. Jadi waktu pertama kali mereka bangun, kelihatan tuh bangunan di dalamnya sebenarnya bentuknya kayak ruko. Oh gitu. Iya, ruko 5 lantai, 5 atau 6 lantai. Lalu kemudian ditutup sama struktur yang berbentuk katanya burung Garuda, walaupun netizen bilangnya kelelawar gitu ya. Gitu. Gitu. Iya. Jadi 3 dimensi kalau dari sini Garuda, dari sana kelelawar. Iya. Terus. Jadi saya ingin melihat secara langsung ya bangunan yang sangat ikonik itu ya.
dan kemudian berbagai permasalahan yang muncul. Tapi satu hal yang bisa saya simpulkan bahwa dari seluruh proses yang dilakukan Pak Jokowi, ya pemerintahan Pak Jokowi dalam waktu 3 tahun untuk membangun IKN, ya tidak ada satupun bangunan yang selesai 100%, termasuk istana burung Garuda itu gitu, istana negara. Saya ingin membantah itu. Kenapa? Venue upacara 100%. Oh iya, kecuali lapangan upacara gitu. Ya. Walaupun rumputnya juga masih ada yang belum terpasang gitu. Tapi 100% kepasang. Ya. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, jadi pemerintah sudah menghabiskan uang hampir 80 triliun dan kemudian akan mendapatkan budget tambahan lagi ya untuk tahun ini sampai tahun depan sampai 90 triliun lebih. Dan kita melihat di sana beberapa bangunan yang tidak selesai dan kemungkinan butuh biaya yang lebih besar lagi untuk bisa menyelesaikan ini gitu Mas. Aku mau ngecek aja satu-satu. Satu, selain batu katanya udah ada transportasi itu, betul nggak transportasinya ada? Saya nggak tahu kalau itu bisa disebut sebagai public transportation atau odong-odong gitu ya. Serius odong-odong? Karena dia cuma mutar sekitar plaza seremoni aja gitu. Bahasa kerennya kan shuttle bos. Oh shuttle ya. Sorry. Odong-odong. Sorry. Enggak begitu sampai bisa kesimpulan kayak gitu bagaimana? Jadi soalnya waktu saya kesana terus saya ngeliat kan, oh ini yang disebut sebagai istilahnya railless train gitu ya. Jadi kereta tanpa rel gitu. Walaupun sebenarnya itu bis yang ditutup bannya gitu. Jadi nggak kelihatan kayak bis kan. Oh gitu. Ya kan. Terus agak panjang gitu. Jadi dia semacam disambung gitu. Jadi articulated bus sebenarnya istilahnya gitu. Tapi bentuknya agak pipi jadi kelihatan seperti tram. Tapi tidak pakai rel, ya kan. Tram yang nggak pakai rel. Iya. Mana ada tram nggak pakai rel? Ya makanya disebutnya railless. Railless. Iya, railless-nya train gitu. Oke. Ya kan. Saya lihat penuh. Siapa isinya? Siapa yang naik? Biasa ini ASN yang kayaknya bakal dipindahin ke situ. Jadi itu penuh dipakai keliling dari satu sudut plaza seremoni ke sudut yang lain gitu. Putar ya bolak-balik. Oh, bolak-balik. Iya. Terus odong-odongnya dari mana? Lihat odong-odongnya dari mana? Bolak-balik. Karena bolak-balik itu aja gitu. Kejam sekali di kau. Odong-odong. Oke, satu transportasinya. Soalnya sepertinya penumpangnya juga merasa bahagia gitu ada di situ gitu. Padahal gitu ya? Mungkin karena nggak ada atraksi yang lain kan. Iya. Ya itulah tadi ungkapan sebuah fakta yang dijelaskan oleh salah satu profesor yang menjadi dosen tetap yang berada di Singapura, di Nanyang University. Nah, hal ini sangat mengejutkan ya, karena memang andaikan kita sering mendengar talk show yang ada di media, itu beberapa mereka para pendukung Jokowi memperlihatkan atau menunjukkan betapa megahnya dari IKN ini. Salah satunya tentu saja dari Bung Sylvester Matutina yang beberapa waktu lalu di Indonesia Lower Cup menjelaskan bagaimana begitu pesatnya perkembangan dari proyek pembangunan di IKN ini. Nah, ternyata hal tersebut ya bisa dikatakan dibilang salah ya enggak, tapi ada fakta yang di luar daripada ungkapan mereka para pendukung Jokowi. Di mana di sini Zulfikar Amir menyebutkan kalau ternyata ada hal-hal atau fakta-fakta menarik di luar dari penjelasan para pendukung Jokowi tersebut. Salah satunya adalah tentu saja ternyata di istana itu ada bangunan lagi yang berbentuk ruko yang kalau nggak salah tadi disebutkan 5 lantai ya. Di mana ya ini sangat-sangat mengagetkan ya karena memang istana yang kita tahu itu bukan ada bangunan dalam bangunan gitu. Tapi ya sejenis seperti ada layaknya istana pada umumnya lah. Ada ruang makan, ada ruang tamu, ada kamar atau mungkin ada kantor, bukan ruko. Nah, kalau memang hal ini benar yang ya kita tidak tahu dibilang benar atau tidak, tapi itulah fakta yang beliau jelaskan bahwa memang di istana itu ada ruko di dalam istana gitu. Nah, hal ini bisa dibilang mengejutkan, ada juga bisa dikatakan lucu, bisa juga dikatakan
ya nggak wajar gitu loh, aneh. Nah, fakta yang kedua adalah di sini dia menyebutkan kalau di kain itu ada odong-odong. Ya seperti kita tahu kalau odong-odong itu definisinya adalah salah satu alat transportasi berbentuk mobil, itu yang menyenangkan penumpang yang tidak ada tujuannya, hanya putar-putar daerah. Nah kan misalnya odong-odong itu ada di lapangan, ya muter-muter di lapangan. Andaikan odong-odong ini ada di sebuah komplek perumahan, ya muter-muter di komplek perumahan. Beda dengan, alat transportasi ya, seperti kita tahu bis, busway atau seperti apa, dia memiliki tujuan dan itu bukan mutar-mutar gitu loh, dan itu, sangat jauh. Makanya itulah yang dikatakan oleh Sulaiman Amir, kalau ini bukan, transportasi seperti yang dijelaskan, tapi ini adalah odong-odong gitu loh. Nah jadi ya kita mendengarnya cukup miris, lucu, aneh, dan juga cukup mengejutkan ya. Nah bagaimana dengan, penjelasan tadi? Apakah rekan-rekan Iden Project ini memiliki pandangan tersendiri atau bagaimana? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Iden Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.